Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas masalah tanda-tanda orang yang cabut seher itu. Tertawa dari cara membedakan Ki membedakan ki antara orang yang cabut seher. orang kena Orang sihir kena sihir. dan orang yang Di sini. penyakit biasa maksudnya. Ki Medis dan non medis. medis. Nah, biasanya orang kena sihir itu biasanya diawali dari mimpi buruk, ya kan? Misalnya mimpi digigit apa ya monyet, Ki. misalnya apa ya mimpi sapi, Sapi. sape, Ki. atau mimpi apa ya serigala, singa, kucing dengan mengganggu. Itu biasanya tanda-tanda pertama. Nah, biasanya dalam mimpi itu diperlihatkan kita menang apa kalah. Oh. Ya kan? Ki. Nah, terkadang kalau kita menang itu maka dibanting itu apa ya singa, entah itu yang datang monyet, kucing, itu dibanting lalu apa ya celaka atau terbunuh, kalah lah. Atau kita itu seakan-akan bertarung, ya kan? Setelah bertarung maka senjata kita yang ngena sama mereka dalam mimpi. Itu biasanya itu tanda-tanda. Kemudian ada apa ya ada aura tidak enak itu ya. Ada aura tidak enak, pikiran keruh, pikiran ruwet padahal tidak ada masalah, ya kan? Ki. Nah, kemudian pertama itu kan kalau yang berhubungan dengan hati itu biasanya selalu ingat terhadap seseorang, terbayang-bayang terhadap seseorang, ya kan? Setelah terbayang-bayang lalu tidak enak makan dan tidak enak tidur. Setelah itu sakit. Itu biasanya kena guna-guna. Kalau yang berhubungan dengan yang menyakitkan, itu biasanya tanda-tandanya datangnya itu kan itu biasanya pakai jam 8 pagi biasanya. Jadi ada aura tidak enak, ada rasa tidak enak di badan. Berjam-jam nah kol belu otabe kabudi asar rosor bareh. Jadi sekitar jam 5 atau sesudah isya. Nah, ya, jadi atau ada juga yang ba'da subuh, ada sekitar jam 4 ya, jam 4, jam 3, jam 4. Karena biasanya tukang sihir itu kan membaca Al-Qur'an dari jam 12 atau jam 1 sampai subuh. Sampai adzan subuh itu baru berhenti. Nah, setelah berhenti itu biasanya diduduki itu ya. Diinjak-injak Al-Qur'an itu. Wah iya. Kalau enggak masuk maka kakinya digantung di atas Al-Qur'an tuh. Jadi ciri-cirinya ya seperti itu. Nah, kemudian melemah. Walaupun diobati enggak mempan, ya kan? Walaupun dibawa ke dokter enggak mempan. Nah, itu salah satu tanda-tanda orang itu kena sihir. Nah, kalau yang berhubungan dengan masalah percintaan, itu seakan-akan cintanya itu enggak alami, tiba-tiba mencintai, enggak ada sebab yang masuk akal, tiba-tiba kita mencintai seseorang. Itu berarti kita itu sedang diguna-gunai atau hilang ingatan. Bisa. Itu sihir yang menyebabkan gila atau menyebabkan apa ya seperti hipnotis, hilang akal istilahnya. Lah makanya kita itu dianjurkan selalu memperbanyak amalan-amalan yang bisa mengusir gangguan-gangguan jin. Contoh saja Bismillahirrahmanirrahim, diulang-ulang contoh itu. Nah, kemudian banyak lagi contoh-contoh, misalnya rasa apa ya, keringking.
Iya, sampati rasa seakan-akan enggak kerasa di bagian kaki, entah kanan atau kiri, itu tanda. Atau sakitnya tidak alami, contoh sakitnya berjalan. Jadi sakitnya itu enggak alami. Kalau sakit yang alami kan bisa dibedakan. Bisa dibedakan antara sakit yang alami dan sakit yang tidak alami. Cinta yang alami dan cinta yang tidak alami itu bisa dibedakan. Nah, ya kalau misalnya sihir tingkat tinggi langsung terbunuh langsung tewas misalnya, itu biasanya dimulai dari mimpi. Jadi kalau sudah mimpi nggak enak, maka itu adalah teguran atau bimbingan dari Allah supaya kita itu memperbanyak amalan-amalan yang bisa menolak sihir. Banyak amalan-amalan yang bisa menolak sihir, sangat banyak. Contoh Al-Fatihah atau Bismillahnya saja. Pas awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan penutup ayat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yadhillu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul, terus sekali balakan. Amana rasul ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sudah cukup hafal tahlil saja, itu sudah cukup, itu diamalkan. Banyak selain dari itu, banyak ayat 5, ayat 7, ayat 15 gitu. Ayat 5 juga apa? Boleh diceritakan ayat 5 ning majmu'. Oke. Ada lagi bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ada lagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin. Atau banyak ruqyah. Ruqyah itu sampai puluhan macam ya. Puluhan ayat bisa dijadikan ruqyah. Atau Al-Baqarah itu kan bisa mengeluarkan pengaruh negatif yang ada di tubuh, yang ada di rumah, yang ada di pekarangan. Baca ayat surat Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Kalau yang lebih enak itu jika dimulai hari Senin, baca lagi malam Kamis, malam Senin, malam Kamis. Itu mungkin ini semoga bisa bermanfaat. Yang belum jelas silakan lewat kolom komen ya, kolom komentar silakan. Hadanallahu iyyakum ajmain, semoga kita mendapat hidayah dan mendapat maunah dari Allah. Amin. Diselamatkan dari kejahatan ilmu sihir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.